Hai nakama, selamat datang kembali di channel Marimo Nakama. Di video kali ini kita akan membahas backstory dari Nico Robin. Seperti biasa, banyak hal menarik dan tentunya menyedihkan yang terjadi pada Nico Robin, di mana di masa kecilnya Robin tidak mempunyai teman, hancurnya kampung halaman, dan perpisahan dengan orang tuanya. Tak hanya itu, setelah kampung halamannya dihancurkan, Robin selalu diterpa masalah yang tiada henti. Jadi pastikan kalian sudah siap untuk membahasnya bersama kami ya. Sebelum mulai ke pembahasannya, jangan lupa buat like dan subscribe ya teman-teman. Dengan kalian like dan subscribe, bikin gua makin semangat buat konten-konten menarik One Piece lainnya. Yo, gaskan aja. Dikhianati, dijual, diburu, dan dihabisi seluruh keluarga dan kampung halamannya. Anggota kru topi jerami memang dikenal dengan masa lalu yang sulit dan menyedihkan. Tapi jika ditanya siapa yang paling banyak menjalani sisi gelap kehidupan, tentu tidak salah menyebut Nico Robin si anak iblis. Masa kecilnya dimulai di sebuah pulau bernama Ohara. Dia berasal dari keluarga arkeolog seperti kebanyakan keluarga yang ada di pulau itu. Tetapi sejak usia 2 tahun ibunya pergi untuk menyelidiki suatu sejarah dunia. Robin akhirnya tinggal bersama paman dan bibinya. Masa kecilnya tidak pernah menyenangkan. Ia selalu dimarahi dan selalu disuruh paksa melakukan pekerjaan rumah. Robin juga tidak memiliki teman. Kekuatan buah iblisnya membuat anak-anak lainnya takut. Dia sering diledek dengan panggilan iblis. Satu-satunya tempat yang mau menerima Robin yaitu perpustakaan pohon pengetahuan, tempat di mana Profesor Clover dan arkeolog lainnya mengadakan penelitian. Disitulah Robin pertama kali mempelajari sejarah. Dia anak yang cerdas. Di saat umur 8 tahun, Robin lulus dalam ujian arkeolog dan secara resmi menyandang predikat sarjana. Namun semua itu tidak berlangsung lama. Suatu hari di Pulau Ohara diserang oleh pemerintah dunia. Kali ini karena penelitian di sana mencoba mempelajari poneglyph, situs-situs yang menyimpan rahasia dunia. Akhirnya sebuah kelompok bernama Cyberpol datang ke pulau itu. Mereka juga membawa ibu Robin yang sebelumnya sudah ditangkap. Pulau Ohara diserang dengan pasukan kapal perang yang disebut Buster Call. Ohara pun akhirnya hancur luluh lantah. Tapi hari itu berkat bantuan seorang raksasa bernama Jaguar di Saul dan Laksamana Marine yang bernama Aokiji, Robin berhasil menyelamatkan diri menggunakan perahu kecil. Robin yang berumur 8 tahun meninggalkan Ohara yang habis terbakar. Ibunya, Profesor Clover, dan arkeolog lainnya tidak ada yang selamat. Dia satu-satunya yang selamat di Pulau Ohara saat itu. Pemerintah dunia lalu menetapkan harga buronan untuk Robin. Harganya sebesar 79 juta beri. Harga tersebut sangat tinggi untuk seorang bocah berumur 8 tahun. Akhirnya Robin kecil mempertahankan hidupnya dengan bergantung pada orang-orang. Suatu hari Robin sempat bekerja pada seorang nenek tua di pertanian. Tapi sebelum makan malam, nenek itu menjualnya ke agen pemerintah. Lalu Robin kemudian bekerja pada sepasang keluarga dan suatu malam sebelum tidur, Robin mendengar keluhan mereka yang mengetahui identitasnya. Ia kemudian melarikan diri di tengah lebatnya hujan dan tertegur di pinggir jalan. Seekor anjing menggonggong dan memanggilnya. Namun Robin hanya meminta maaf karena ia juga tidak punya makanan. Robin akhirnya menjadi bajak laut dan itu pertama kali saat ia masih berumur 8 tahun. Seorang kapten bajak laut membiarkannya bergabung. Meskipun sudah mengetahui identitasnya, tapi tak lama angkatan laut pun datang. Sang kapten yang tampak terluka marah-marah dan bermaksud menyerahkan Robin kepada Marine. Namun Robin kecil telah lebih dahulu melarikan diri ke sebuah kota. Tapi saat itu juga penduduk kota yang mengetahui kehadirannya memburunya ramai-ramai. Robin melakukan apa saja untuk mempertahankan hidupnya.
Semua itu untuk mencapai mimpinya untuk mencari Road Poneglyph dan menemukan rahasia dunia. Saat berumur 23 tahun, Nico Robin memasuki Grand Line dari West Blue. Dan di umur 24 tahun, Crocodile sang si Cibukai menawarinya untuk bergabung karena mendengar jika Robin bisa membaca Poneglyph. Sebagai gantinya, Crocodile memberikan tempat tinggal dan perlindungan. Robin akhirnya menjadi wakil presiden Baroque Works dengan nama samaran Miss of Sunday dan tinggal di Rainbase Alabasta. Crocodile sendiri memiliki rencana untuk menguasai kerajaan Alabasta dengan pasukan Baroque Works dan prajurit. Mereka menciptakan sebuah konspirasi dengan menjatuhkan reputasi nama baik kerajaan dan memicu perang saudara. Nefertari Vivi, putri kerajaan Alabasta, kemudian menyusup ke dalam kelompok Baroque Works. Dengan ambisinya, lalu Vivi ketemu dengan kru topi jerami dan meminta mereka untuk membawanya ke Alabasta. Nico Robin pertama kali bertemu saat mereka sedang menuju ke Pulau Little Garden. Dengan menaiki kura-kura raksasa, ia menyusup ke kapal Going Merry dan muncul di depan kru Mugiwara. Ia lalu menawarkan Eternal Post yang menuju ke sebuah pulau dekat Alabasta. Namun Luffy memecahkannya karena dia tidak suka orang lain memutuskan kemana tujuan mereka. Di saat puncak peperangan Alabasta, Crocodile menyerang Robin. Crocodile menganggap ia berusaha mengkhianatinya. Namun Luffy berhasil mengalahkan Crocodile sekaligus menyelamatkan Robin dan Raja Alabasta. Robin yang akhirnya sudah tidak memiliki tempat bernaung meminta bergabung dengan kru topi jerami. Dan sejak saat itulah mereka berpetualang bersama kru Mugiwara. Robin adalah kru yang hebat. Dia dewasa, tenang, dan cerdas. Kekuatan dan pengalamannya pun sangat berguna di dalam kru. Walaupun Luffy dan teman-temannya tidak terlalu memikirkan hal itu. Untuk mereka, sekuat dan selemah apapun anggota kru, mereka semua adalah satu. Tetapi suatu hari di sebuah pulau bernama Water Seven, Nico Robin mengkhianati Luffy dan kawan-kawan. Robin menghilang. Dia ternyata bergabung dengan kelompok CP9 agensi pemerintah. Kelompok yang sama yang menghancurkan kampung halamannya, yaitu Ohara. Saat itu Luffy dan kawan-kawan terpecah belah setelah kepergian Usopp dan rusaknya Going Merry. Tapi ternyata Robin bukan meninggalkan mereka, melainkan mengorbankan dirinya agar Luffy dan lainnya tidak tertangkap oleh CP9. Robin dan Franky lalu dibawa ke Enies Lobby, sebuah markas pemerintah dunia, tempat mengadili penjahat. Itu adalah sebuah pulau yang akan dihindari oleh bajak laut manapun. Luffy dan teman-temannya yang mengetahui fakta tentang Robin yang mengorbankan dirinya, akhirnya mengejar Robin sampai ke Enies Lobby. Dan di sanalah terjadi pertempuran final, tempat untuk memperlihatkan siapa yang lebih keras kepala. Apakah Robin yang ingin mengorbankan dirinya, atau Luffy yang juga siap melawan seluruh dunia untuk Robin? One Piece mungkin adalah dunia yang berbeda dengan dunia nyata, tapi dari cerita perjalanan yang luar biasa tadi, tentu kita bisa mengambil beberapa hal untuk dijadikan pelajaran. Pertama, akuilah bahwa hidup itu sulit dan seringkali tidak adil. Ya, seperti halnya Robin, dia lahir tanpa ayah dan sejak kecil sudah ditinggal ibunya. Kampung halamannya dihancurkan, dia sebatang kara dan melakukan apapun untuk melanjutkan hidup. Hal yang sama mungkin terjadi dengan kita. Ada yang lahir di keluarga yang kurang mampu, ada yang keluarganya kurang bahagia, dan ada pula yang kesulitan dengan pendidikannya. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Setiap orang pasti ada masalah dan tantangannya masing-masing. Mungkin kalimat terakhir itu adalah sedikit motivasi buat nakama semua ya. Bahwasanya hidup itu terkadang memang tidak adil, tetapi realita memaksakan agar kita harus tetap hidup.